Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita akal serta hati untuk memahami kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau merupakan suri tauladan terbaik dalam kehidupan aspek sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, pernahkah di antara kita semua merasa cemas tanpa sebab yang jelas? Atau merasa pikiran kita seperti berada di medan perang? Nah, terkadang bukan karena masalahnya yang terlalu besar, tapi karena cara kita memandangnya yang membuat segalanya itu terasa berat. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang husnuzon terhadap kesehatan mental dan bagaimana sih cara atau sikap kita untuk bisa menjadi penawar dari kecemasan tersebut. Jadi secara bahasa husnuzon itu berarti berbaik sangka. Nah, kalau dalam konteks kesehatan mental ini, husnuzon itu bukan hanya tentang berbaik sangka kepada Allah dan orang lain saja, tapi juga kepada diri sendiri dan proses kesehatan mental kita. Banyak dari kita ini menganggap kecemasan atau gangguan mental itu sebagai suatu kelemahan, padahal itu adalah respon tubuh yang alami terhadap tekanan. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasanya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya adalah Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat ini merupakan bentuk dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun kondisi mental yang telah kita hadapi, pasti kita mampu melewatinya. Maka dari itu, janganlah kita mencela diri kita sendiri. Dan ketika kita mengalami kecemasan, tapi lihatlah bahwa ujian tersebut merupakan ujian yang bisa kita lalui dengan pertolongannya. Nah, jika kita hubungkan dengan teori psikologi, sebagaimana menurut teori dari kognitif Arenberg yang menyatakan bahwa kecemasan itu sebenarnya muncul dari pikiran yang otomatis dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi jika kita terus-menerus berpikir bahwasanya aku ini pasti akan gagal atau aku ini tidak akan berhasil. Nah, dengan ucapan-ucapan seperti itulah yang membuat tubuh kita itu merespon dengan gelisah dan cemas. Maka dari itu, disinilah husnuzon ini hadir sebagai pengganti dari pikiran yang negatif dengan melatih diri kita untuk selalu berkata, ya, saya pasti akan melakukan yang terbaik, atau saya tidak sendiri di sini, Allah pasti akan bersamaku. Nah, maka dari itu, atau ucapan-ucapan positif seperti itulah yang membuat otak kita itu akan belajar untuk meredam kecemasan. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika kita kaitkan dengan teori psikologi modern yang ada pada saat ini, kita bisa menggunakan teori seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yang mana terapi tersebut itu mengajak kita untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi lebih rasional atau lebih positif. Nah, dalam konteks Islam, terapi ini bisa kita padukan dengan seperti melakukan zikir dan mindfulness. Nah, hal tersebut menghadirkan kesadaran kepada Allah secara utuh. Dan tak hanya itu, kita juga bisa menggunakan seperti menulis jurnal syukur, yakni ada melatih otak untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian. Selanjutnya itu kita bisa murojaah atau merenungi ayat-ayat Allah dengan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Maha Penyayang dan tidak meninggalkan hamba-Nya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah husnuzon ini bukan hanya sebagai obat jiwa, tapi juga sebagai perisai dari gelombang kecemasan. Dengan kita berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada proses yang kita alami, kita itu telah membangun fondasi ketenangan batin. Maka dari itu, marilah kita
kita biasakan berkata kepada diri sendiri bahwa ini mungkin berat, tapi aku pasti mampu karena ada Allah yang selalu bersamaku. Maka dari itu, semoga kita semua selalu diberikan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang dalam setiap ujian kehidupan yang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, akhirul kalam saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.